Baik, alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Jumat yang mulia ini. Tema kita Ka'bah tanpa jamaah haji. Kenapa ada tahun-tahun tidak ada jamaah haji? Ada 4 sebab ya. Yang pertama pemirsa, kebanyakan tahun-tahun tanpa jamaah haji itu karena perang saudara antara umat Islam dengan umat Islam. Mungkin karena berbeda mazhab ya. Kadang-kadang orang Syiah menyerang orang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kalah. Jadi Ka'bah dikuasai oleh orang Syiah yang sesat itu. Mereka melarang orang menunaikan ibadah haji. Ini pernah terjadi tahun 899 Masehi ya, atau 317 Hijriah. Jadi orang-orang Syiah Ghullah itu Syiah ekstrim ya, yang dipimpin oleh Abu Tahir atau namanya Hamdan bin Qarman. Mereka itu betul-betul Syiah sesat ya, karena mereka tidak mengakui adanya Allah. Jadi Tuhan mereka Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Tuhan. Jadi tidak salat, tidak puasa, tidak haji, anti haji. Sebenarnya mereka itu ya preman-preman. Mereka itu orang-orang perampok-perampok. Mereka menyerbu Mekah, diserbu Ka'bah, dan dibunuh 20.000 jamaah haji tahun itu. Tahun-tahun berikutnya dilarang orang-orang menunaikan ibadah haji. Itu sampai 22 tahun. 22 tahun tidak Ka'bah tanpa jamaah haji. Karena dilarang oleh yang berkuasa, orang-orang Syiah Qarmat, orang-orang Syiah Qarmat yang berpusat di Bahrain. Jadi tempat mereka itu di Bahrain, orang Syiah sesat ini. Zaman dulu, sekarang nggak ada lagi. Dan yang paling sedih adalah mereka mencungkil Hajar Aswad. Mencungkil Hajar Aswad, dibawa lari ke Bahrain. Dan Hajar Aswad menjadi pecah sampai 8 keping. Jadi pecah dia. Ini adalah tragedi. Ini adalah sebuah sejarah yang sangat sedih, memalukan. Tetapi kemudian Allah mengirim tentara yang kuat, mereka itu kalah. Mereka itu kalah. Jadi Hajar Aswad itu dikembalikan ke sisi Ka'bah, ke pinggang Ka'bah, ya, dipasang kembali di tempat itu, dan yang pecah-pecah itu disatukan dengan tembaga. Maka kalau kita lihat Hajar Aswad itu ada tembaga untuk disatukan yang pecah-pecah itu. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kalau ada di antara pemirsa ingin telepon, silakan. Ingin WA juga silakan. Kita akan menjawab apa yang bisa kita jawab tentang Ka'bah tanpa jamaah haji. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling menarik lagi bukan hanya karena perang, tetapi haji juga pernah tidak terjadi, tidak ada musim haji. Ketika terjadi pandemi taun di zaman dulu, itu berkali-kali penyakit taun. Pernah tahun 1817 ya, itu semua jemaah haji itu
terpapar penyakit taun kolera, kolera, muntah mencret, mati. Itu beribu-ribu jemaah haji mati. Akhirnya tahun berikutnya masih ada pandemi itu. 19, 18, 20. Jadi waktu itu dilarang orang naik haji. Jadi kalau kita jumlahkan sampai 40 ya, sampai 40 kali ya. 40 kali, 40 tahun, tapi tidak berturut-turut. Haji pernah ditiadakan. Nah, ada juga model secara politik. Nah, misalnya terjadi perang antara Mesir dengan Arab Saudi. Itu juga pernah terjadi di zaman Raja Muhammad Ali Pasha. Jadi Muhammad Ali Pasha ini Raja Mesir itu melarang orang-orang Mesir naik haji. Pernah juga. Kemudian terjadi perang Arab Saudi dengan Irak. Ya, itu juga pernah dulu. Ya. Jadi orang-orang Irak juga tidak naik haji. Nah, ada juga konflik antara Arab Saudi dengan Iran. Itu baru kira-kira beberapa tahun yang lalu. Juga jamaah haji Iran tidak naik haji. Kali ini jamaah haji Indonesia kemungkinan tidak naik haji kan. Demikian kita baca berita, Menteri Agama sudah mengumumkan tidak ada haji tahun ini. Ya. Itu terjadi juga. Nah, walaupun mungkin negara lain ada jamaah haji, tetapi jamaah haji Indonesia mungkin tahun ini tidak ada. Baik pemirsa, ini sudah masuk SMS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya dari Abi Husaini ya, dari Abi Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abi. Di mana Abi? Di Mandiri ya. Jadi Abi bertanya, ya, panjang pertanyaannya, kita singkat-singkat saja. Ustaz Amir, siapa yang berkuasa di Arab Saudi itu? Mazhab apa? Dan benarkah di Arab Saudi itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam Abi Husaini. Baik Abi Husaini, saya menjawab ringkas ya. Arab Saudi itu yang di dalamnya terdapat dua tanah suci umat Islam, yakni Makkah dan Madinah. Makkah tempat lahir Islam, tempat lahir Rasulullah, tempat turunnya Al-Quran. Sedangkan Madinah tempat wafatnya Rasulullah, tempat juga turunnya Al-Quran. Sampai hari ini dikuasai oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Karena tidak mungkin ya, tidak mungkin tanah suci itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sesat, kepada orang-orang tidak beriman, tidak mungkin. Cuma saya tidak tahu apa mazhab mereka. Saya pikir Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab, ya, 4 mazhab. Ada orang mazhab Hanafi di sana, ada mazhab Syafi'i di sana, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ya. Cuma dalam sejarah mazhab resmi negara Arab Saudi adalah mazhab Hambali. Nah, seperti Malaysia. Di Malaysia mazhab resmi adalah Syafi'i. Jadi mazhab resmi Malaysia, Brunei Darussalam adalah mazhab Syafi'i. Sedangkan di Indonesia 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.
Indonesia sama dengan Mesir. Ya. Bukan satu mazhab, 4 mazhab. Di Aceh bagian dari Indonesia sebenarnya sama, tetapi akhir-akhir ini Aceh menjurus kepada satu mazhab, ya, mazhab Syafi'i, ya, gitu kira-kira ya. Sedangkan Wahabi itu bukanlah sebuah mazhab. Wahabi itu gerakan pembaruan Islam. Kebetulan ada di dalam mazhab Hambali. Jadi gerakan Wahabi itu ada di dalam mazhab Hambali di Mekah dan Madinah. Misalnya NU itu bukan mazhab, ya. Aswaja itu bukan mazhab. NU itu mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i. Jadi ada di Jakarta, di Indonesia. Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jadi mazhab Ikhwanul Muslimin itu Hanafi, ada di Mesir. Jadi kita harus cerdas. Jangan yang bukan mazhab kita anggap mazhab, yang mazhab kita tidak tahu. Jadi Wahabi itu bukanlah sebuah mazhab, tetapi Wahabi itu anak dari mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali. Demikian Nabi Husaini, mudah-mudahan Abi janganlah termasuk orang-orang yang benci kepada mazhab-mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Orang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu 4 mazhab besar itu adalah orang-orang yang benar. Ya. Kalau mereka itu taat, takwa kepada Allah, insya Allah itulah Islam yang benar, masuk surga. Nah, jadi kita harus saling menghargai antara mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Harus kita kompak, kuat. Islam itu jaya, Islam itu bersatu. Jangan saling merendahkan. Masing-masing punya ulamanya, masing-masing punya tafsirnya, punya cara hadisnya. Nah, kebetulan kita di Aceh itu mazhab Syafi'i, alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i. Tetapi kita tidak boleh menjelek-jelekkan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Jadi kita harus kompak sama-sama Islam. Demikian Abi Husaini, mudah-mudahan Abi selalu menjadi orang-orang wasatiyah, orang yang tidak ekstrim. Karena ekstrimnya rugo. Muka-muka, adik asih hana asih. Jadi orang mukmin itu lemah lembut, tidak kasar, tidak saling menghujat, tidak saling cemarut bahasa Aceh. Orang mukmin yang berakhlak mulia, akhlakul karimah. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menuduh yang orang lain. Itu orang mukmin. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah, kita lihat lagi ada masuk SMS, telepon langsung juga silakan. Kita akan bicara tentang haji. Ya. Jadi haji yang tertunda tahun ini, bersabarlah wahai calon-calon jamaah haji yang sudah ada bangku untuk berangkat tiba-tiba dibatalkan oleh pemerintah. Pemerintah jangan disalahkan, karena Arab Saudi pun belum membolehkannya. Karena semua kadang-kadang takut dengan COVID-19 ini, dengan penyakit ini, belum ada obatnya, ya. Takut. Jadi kalau diselenggarakan jamaah haji, karena jamaah haji bersatu rame-rame, ketika tawaf rame-rame, ketika lompat jumrah rame-rame, ketika sa'i antara Safa dan Marwah rame-rame, di pasar rame-rame, di dalam pesawat rame-rame, maka akhirnya demi keselamatan manusia supaya penyakit itu tidak menular, jamaah haji ditiadakan tahun ini. Jadi calon jamaah itu jangan susah, jangan gelisah. Kenapa?
Karena Allah telah akan memberi pahala haji. Misalnya ada ibu-ibu dan bapak-bapak katuha-tuhanya mati di meja haji, banyak kata gedir Allah, ya. Kata gedir Allah oleh puhana lepas haji pahala keju. Haji mabrur keju oleh Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Karena niat kita itu bagus, niat Allah akan ngebalah dengan kebagusan, ya. Hal jazaul ihsan illa ihsan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah berniat baik, ya, bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak ditakdirkan oleh Allah harus berangkat tahun ini, mungkin karena corona, tapi Allah akan membayar jazaul ihsan, akan membayar pahala yang sangat besar, ya, kepada pemirsa, kepada calon jamaah, ya. Jadi semua Allah yang tahu. Tapi siapa tahu tahun depan sudah dibolehkan. Tentu pemerintah akan menomorsatukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah punya seat, punya kursi untuk berangkat. Tapi kalau takdir mendahului bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji wafat, meninggal dunia, Allah akan memberi pahala haji mabrur. Jadi yang penting adalah sabar, ya. As-sabru ziya, sabar itu matahari. Jadi matahari, artinya matahari itu dia tetap menjalankan tugasnya, keluar dari sebelah timur, masyrik, dia tenggelam ke sebelah barat, maghrib. Tiap hari dia tidak pesan-pesan. Dia tunduk kepada Allah SWT. Tidak pesan-pesan, tidak pernah mengeluh. Matahari itu tetap terbit. Jadi kita juga seperti itu. Takdir Allah itu kita jalani bagaimana? Bagaimana Allah mentakdirkan kepada kita? Kita berdoa, tawakal, tidak boleh mengeluh. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, sudah ada satu lagi SMS, ya, dari Bapak Buyung di Penayung, ya. Bapak Buyung di Penayung, ya. Ini seperti pertama Bapak Buyung, ya. Yang lalu-lalu tidak pernah SMS, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya salah seorang calon jamaah haji tahun ini. Saya sedih sekali Ustadz, karena pemerintah menunda. Saya sangat ingin menunaikan ibadah haji tahun ini. Apalagi usia sekarang 62 tahun Ustadz. Bagaimana Ustadz nih? Saya takut tidak sempat lagi menunaikan ibadah haji nanti. Masalah. Nah, ini seperti contoh Pak Buyung ini, ya. Maka Pak Buyung itu seperti saya katakan tadi, perlu tabah dan sabar, bersabar, ya. Tidak sia-sia Bapak bersabar, ya. Tidak sia-sia. Allah akan memberi pahala haji kepada Bapak. Dan kalau Bapak panjang umur, mungkin tahun depan Bapak sudah berangkat, ya. Kalau misalnya tahun depan pun ditunda lagi oleh pemerintah, tidak boleh ke haji, Bapak bersabar lagi. Sampai Bapak meninggal tidak sempat naik haji, tidak masalah. Karena Allah itu Maha pemberi rahmat dan nikmat kepada manusia, ya. Ibadah ini sangat tergantung niat, ya. Niat saja sudah diberi pahala. Bapak punya niat bertahun-tahun sudah diberi pahala. Dan itu pernah terjadi dalam sejarah. Jadi Muwafa itu kan tukang sepatu, ya. Tukang sepatu dari kota Kufah. Dia mengumpulkan uang untuk naik haji. Bertahun-tahun dia kumpulkan uang, dari kerjanya menjahit sepatu. Dia kumpulkan uang. Istrinya hamil. Sang istri di tengah malam itu
kan orang hamil itu ingin makanan. Jadi yang dibawa angin adalah bau osfor. Osfor itu daging yang dibakar. Coba bayangkan daging dibakar itu, baunya tengah malam. Wah, semua ingin merasakannya. Wahai suamiku, aku ingin daging bakar itu. Tolonglah dibeli. Lalu sang suami yang wafat namanya, dia mencari di mana bau daging itu. Dia mencari dari lorong ke lorong, sampailah diketuk pintu. Dikotok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa tengah-tengah malam ke rumah kami? Saya muwafaq, tukang sepatu. Untuk apa? Ada apa? Ibu kan sedang membakar daging. Iya. Tolonglah diberikan kepada kami sedikit karena istri saya ingin sekali memakan daging bakar itu. Maaf Pak Muwafaq, bagi kami ini halal, tetapi bagi Pak Muwafaq dan istri Bapak ini haram. Kenapa begitu? Ini daging keledai mati yang kami bakar. Kalau tidak anak saya itu akan mati kelaparan. Suami saya syahid dalam perang. Suami saya syahid. Kami orang miskin tuh boleh memakai daging-daging daging mati. Tidak saya jual. Jadi sang wafat itu sangat sedih. Kemana bapak anak ini? Bapak anak ini sudah syahid dalam perang fisabilillah. Maka muwafaq langsung pulang ke rumah, mengambil uangnya, uang yang niatnya ongkos haji itu, ONH-nya, setengahnya diberikan kepada anak yatim itu, kepada janda itu. Dan tahun itu muwafaq tidak bisa menunaikan ibadah haji karena tidak cukup lagi ongkosnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika tahun itu orang naik haji lebih kurang 600 orang. Ada 2 malaikat turun. Ya. 2 malaikat turun dari langit. Pemirsa JDP, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.